Soeharto dikenal sebagai presiden yang jarang marah. Senyumnya selalu tenang, suaranya pelan. Tapi di balik ketenangannya, ada saat-saat ketika kemarahannya benar-benar mengguncang. Inilah momen langka ketika sang smiling jenderal berubah menjadi sosok yang membungkam dan menakutkan. Pada tanggal 5 Mei 1980, 50 tokoh nasional seperti Jenderal Nasution, Jenderal Hugeng, Ali Sadikin, Natsir menandatangani petisi 50 untuk menyampaikan keprihatinan terhadap penggunaan Pancasila sebagai alat politik. Kritik ini saat itu menyinggung Soeharto secara langsung. Soeharto dalam diamnya kemudian bereaksi, membatasi hak sipil mereka dan dipinggirkan secara politik. Misal, seperti tidak bisa bepergian ke luar negeri, serta diblokir muncul di media massa saat itu. Soeharto menyebut sikap mereka tidak patut, karena disebut patriot, tapi melawan pemerintah. Saat itu Gus Dur menulis kritik halus, "Kita hidup di zaman penuh kepalsuan." Meski tidak menyebut nama, arah filsafat politik itu jelas kepada Soeharto. Reaksi Orde Baru saat itu tidak ada penindasan secara langsung, tapi NU dan ruang gerak Gus Dur mulai dibatasi. Ketika kantor PDI diserbu dan memicu kerusuhan, Soeharto murka karena citra stabilitas terganggu. Ia lalu memerintahkan tindakan keras aparat untuk meredam kerusuhan dan menegaskan kontrol penuh negara. Bob Hasan adalah sahabat dekat Soeharto dan saat itu dikaitkan dengan kasus korupsi kehutanan. Saat wartawan bertanya, Soeharto hanya mengatakan, "Dia teman saya." Lalu apa salahnya? Itulah kemarahan terselubung, di mana diartikan, "Jangan bawa urusan pribadi ke ruang publik saya." Krisis moneter memaksa IMF memberi syarat keras. Soeharto tersinggung, merasa disetir oleh asing. Dengan tegas beliau berkata, "Kita bukan bangsa pengemis. Moral dan citra nasional lebih diutamakan meski rupiah sudah terjungkal." Mahasiswa menduduki gedung MPR DPR, membawa spanduk "Turunkan Soeharto." Itu adalah momen langka yang membuat Soeharto tampak murung dan terpukul. Ia berkata, "Saya ini dipilih oleh MPR, bukan oleh mahasiswa." Kemarahan itu terasa getir dan tak bisa dibendung lagi. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, akhirnya beliau lengser. Pada tanggal 21 Juni 1994, setelah majalah Tempo mengungkap dugaan skandal korupsi dalam pembelian 39 kapal bekas perang Jerman Timur, Soeharto membungkam 3 media, Tempo, Detik, Editor, dengan pencabut izin terbit. Beliau menyampaikan, pers harus tahu batas. Itu artinya, batas ditentukan oleh rasa marah Pak Harto. Salah satu tokoh militer paling kuat, Beni Murdani, dianggap terlalu berpengaruh dan tidak melapor langsung ke Soeharto. Alih-alih didepak, dia malah dinaikkan jabatan, lalu perlahan tersingkir. Soeharto menegaskan, kuasa pasti mereduksi potensi ancaman internal. Dalam diamnya, Pak Harto bisa mencopot tanpa memanggil. Saat Malaysia mengkritik Indonesia soal kebijakan dalam negeri, Soeharto meradang. Ia menegur dubes Malaysia dan membatalkan kunjungannya. "Kita bangsa yang bermartabat, tidak bisa dikuliahi negara lain," ujarnya dengan nada tajam. Soeharto tak pernah marah dengan sorak dan jeritan. Dia murka lewat kebijakan, pengucilan, dan diam yang menahan dampak besar.